Silakan Pak Gus Pardigaus, ada yang lain? Sementara kami silakan dulu Pak Gus Pardigaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu, para kepala daerah yang sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan terhadap draft rancangan undang-undang yang sudah kami kirimkan, dan juga banyak masukan dan saran yang sangat beragam. Saya tentu memberikan apresiasi terhadap masukan dan saran itu, dan itu sangat penting. Tadi seperti di Kampar, dia bukan pegunungan, tapi adalah bukit barisan. Itu fatal itu. Oleh karena itu TA kami akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap itu. Yang kedua adalah tentang batas wilayah itu penting. Nama kecamatan juga perlu, tidak dapat tidak. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua tadi, maaf saja kalau seandainya ada kecamatan tertentu berpapasan dengan kabupaten atau kota lain, merasa tidak terperhatikan oleh tetangganya, bisa-bisa itu bergeser. Itulah yang dikatakan tadi, kepastian hukum itu. Termasuk juga mengenai narasi nama-nama tadi, ini penting, nanti bagaimanapun tentu akan menjadi landasan hukum. Kalau sudah ini masyarakat tidak tahu, seperti Padang Sidimpuan kata ketua, dan juga Batanghari itu sifatnya adalah berpisah karena Batang ya sama dengan Sumatera Barat. Batang pakai batang-batang juga, yang batang itu artinya adalah sungai. Nah, kemudian juga mengenai ulang tahun itu bisa masuk kepada undang-undang, juga bisa enggak. Yang perlu juga yang Bapak Ibu perlu kami dapatkan adalah tadi dikatakan antara kota apa tadi yang disebut berbeda dengan misalkan kota Pekanbaru. Beda dengan Pekanbaru. Memang itu akan mempunyai nilai historis yang berbeda. Kalau kota adalah ketika dia ditetapkan sebagai ibu kota daripada Pekanbaru itu. Padahal Pekanbaru itu jauh sebelum adanya administrasi pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah, mungkin baru berapa dekade ini. Ini juga terakhir adalah saya tentu berharap kepada Bapak Ibu, para kepala daerah ini, apa yang diaspirasikan ini tidak hanya merupakan kemauan dan kepentingan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Saya khawatir nanti kalau aspirasi ini adalah hanya dari pemerintah saja, di satu sisi pihak masyarakat tidak mengetahui, apalagi berbeda antara yang selama ini sudah menjadi legasi, tahu-tahu kepala daerah yang baru merubah. Ini tentu akan menimbulkan sesuatu yang tidak pas. Jadi saya katakan, saya kutip, tentu akan menimbulkan dinamika atau lebih keras lagi dari itu. Nah, itu. Kemudian yang penting juga ketua, tadi organ komori hulu. Ada lagi organ komori hilir. Nah, kenapa ini dilakukan perubahan? Karena bupatinya belum datang, ibunya, tentu kita juga apakah ini adalah merupakan keputusan berdasarkan perda atau memang bagaimana, tentu kita juga berharap jangan sesuatu yang sudah lazim dijadikan itu sebuah nama, sekarang ini dibuang salah satu daripada yang disampaikan tadi. Ini kita minta klarifikasi kepada bupati yang bersangkutan. Dan terakhir tentu kami minta kalau memang ini pakai kita rekam, tetapi supaya lebih
sahih supaya lebih pas. Ada hal-hal yang substansi yang Bapak Ibu sampaikan tadi, tolong juga secara tertulis sehingga tidak ada alasan nanti Bapak dalam menyampaikan nanti terjadi sesuatu yang tidak sesuai, Bapak bisa klaim bahwa bukan dari pihak kami yang salah, walaupun di sini sudah disampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan ini hanya menambah keyakinan kita bagi Bapak Ibu kalau seandainya yang bagaimanapun terakhir tentu tim ahli yang akan melakukan harmonisasi, sinkronisasi dengan pihak pemerintah nantinya. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus. Beliau adalah dari Partai Amanat Nasional PAN. Ya. PAN itu bisa diartikan sebagai Partai Amanat Nasional, tapi karena banyak kadernya dari artis, bisa juga disampaikan Partai Artis Nasional gitu ya. Seperti beliau juga. Oh, Dapil Sumatera Barat. Di soal tanah adat, maka dia bicara tadi soal pegunungan-pegunungan. Memang Sumatera Barat itu banyak gunung-gunungnya, dan tadi itu yang Bukit Barisan itu adalah lanjutan Bukit Barisan mulai dari Aceh sampai ke Liwa, Lampung ya. Dan daerah-daerah yang dilewati oleh Bukit Barisan itu adalah daerah-daerah yang di bawahnya merupakan daerah-daerah sambungan antar batas benua, makanya rawan gempa. Sampai ke Lampung itu adalah daerah yang merupakan ujung dari sambungan tali benua antara beberapa Asia atau siapa itu ya. Makanya daerah-daerah yang dilewati oleh Bukit Barisan itu sampai ke Aceh itu adalah merupakan daerah rawan gempa. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus. Kami persilakan kalau ada tambahan lagi.